Pemirsa, kepergian Dr. Mita tidak hanya meninggalkan duka tetapi juga memunculkan pertanyaan besar. Bagaimana sebenarnya sistem internship di industri kesehatan kita saat ini? Dan untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia atau PBID, Dr. Slamet Budiarto. Selamat siang. Selamat siang, Dr. Slamet. Selamat siang. Baik. Sebelumnya terima kasih Anda sudah meluangkan waktu untuk bergabung bersama kami di Berita Satu Siang. Dokter, kalau kita melihat terkait dengan kasus ini, dari pihak ini sendiri disebut sudah melakukan terkait dengan penyelidikan awal. Bagaimana sejauh ini hasil dari penyelidikan tersebut? Dan dari investigasi awal ini, apakah betul ada pelanggaran sistemik dalam program internship dokter di Indonesia? Ya, ID beserta Kementerian Kesehatan saat ini sedang melakukan investigasi di Jambi untuk mentelaah penyebab-penyebab Dr. Mita meninggal dunia. Tentunya mencari juga atau melakukan analisa apakah dalam proses sebagai dokter internship ada terjadi pelanggaran SOP. Sehingga sampai hari ini kami belum mendapat laporan, mungkin besok atau lusa sudah ada. Baik, jadi sampai dengan saat ini pihak ini juga masih menunggu terkait dengan hasil beban kerja yang dialami oleh dokter yang menjadi korban hingga meninggal dunia ini ya. Terkait dengan sorotan hak cuti yang juga disebut hanya beberapa hari, bahkan hanya sekitar 4 hari dalam setahun. Lantas kalau melihat hal ini, apakah standar ini masih relevan dengan beban kerja dokter magang yang disebut tidak manusiawi ini, dokter? Cuti 4 hari menurut kami itu merupakan pelanggaran Undang-Undang Tenaga Kerja maupun pelanggaran HAM ya. Karena seharusnya minimal 12 hari kerja dalam 1 tahun. Dan kalau terjadi sakit, cuti karena sakit harusnya tidak dihitung. Nah, faktanya 4 hari itu termasuk cuti sakit. Sehingga kalau dokter internship sakit, 4 hari dia belum sembuh, dia tetap masuk. Karena kalau tidak masuk, dia akan mengganti. Makanya Ikatan Dokter Indonesia sudah membuat surat kepada Menteri Kesehatan untuk melakukan perubahan regulasi, perbaikan sistem, agar ke depannya seorang dokter internship satu bisa terlindungi dari sisi kesehatan maupun hukum, kemudian diberi kesejahteraan cukup, kemudian diberi hak waktu untuk istirahat. Jangan sampai seolah-olah dokter intensif ini merupakan dokter dengan gaji yang murah kan gitu kan, karena memang bantuan hidupnya sangat kecil kan gitu. Kami sudah mengusulkan beberapa ke Menteri Kesehatan dan dalam waktu dekat mungkin akan dibahas. Baik, jadi cuti 4 hari dalam setahun tidak hanya melanggar dari segi dunia kedokteran, tapi juga melanggar terkait dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Apalagi cuti 4 hari ini yang seharusnya di luar sakit, tapi juga dalam praktiknya seringkali digunakan pada saat dokter magang tersebut sakit. Dan yang mirisnya lagi, Dokter Slamet, bahwasannya ada laporan dokter magang ini tetap bekerja meski dalam kondisi sakit dan mengalami kelelahan ekstrim. Sejauh mana kemudian ini melihat adanya praktik pemaksaan kerja atau budaya tidak boleh istirahat di lapangan, dan apakah ini memang budaya yang lumrah yang dialami oleh dokter-dokter magang di Indonesia atau seperti apa, Dok? Iya, dokter internship adalah dokter yang sudah lulus, sudah disumpah menjadi dokter dan mereka anggota ID. Harusnya tidak boleh ada pelanggaran-pelanggaran, perundungan, bullying, kerja paksa, bahkan dimanfaatkan untuk tugas-tugas di luar dokter internship. Makanya ini perlu pengawasan yang melekat. Saya sudah mengusulkan kepada Kementerian Kesehatan untuk membuat hotline khusus untuk dokter-dokter ini yang magang. ID juga akan membuat hotline khusus jika terjadi sesuatu bisa melakukan pencegahan sehingga tidak terjadi korban lagi. Ini kan korban yang keempat kalau nggak salah. Baik, ini bahkan bukan korban pertama
yang Anda sebutkan tadi bahwa saatnya sudah ada 4 dokter lain yang juga sampai dengan kehilangan nyawa akibat beban kerja yang tidak manusiawi begitu ya. Dan saat ini IDI juga sudah membuka hotline pengaduan bagi para dokter internship yang juga mengalami kerja atau beban kerja yang tidak manusiawi tersebut. Lantas sejauh ini bagaimana pengawasan IDI terhadap rumah sakit ataupun juga tempat-tempat internship yang diduga melanggar jam kerja? Karena kan ini disebut sebetulnya ada dokter pengawas begitu ya. Bahkan juga sampai ada kasus bekerja berbulan-bulan tanpa libur. Nah, ini seperti apa? Ya, selama ini sih memang IDI belum dilibatkan secara aktif. Jadi kami hanya pasif menunggu laporan. Tapi dengan kejadian seperti ini kami akan aktif karena di setiap kabupaten kami ada Ikatan Dokter Indonesia sehingga bisa membantu untuk melakukan pengawasan. Baik untuk tentunya kami menggandeng asosiasi rumah sakit ya dan dinas kesehatan untuk melakukan pengawasan ini. Dan saya kira ini harusnya menjadi dokter internship yang meninggal terakhir, jangan sampai ada meninggal lagi itu. Baik, jadi harus ada evaluasi menyeluruh ya dokter sepasca adanya korban dokter Mita yang meninggal dunia ini. Betul. Lantas juga selain beban kerja yang tidak manusiawi, apakah kemudian IDI juga menemukan adanya indikasi intimidasi atau tekanan terhadap dokter internship atau magang yang kemudian berani menyuarakan terkait dengan hak kesehatan dan juga keselamatan kerja? Tadi Anda menyebutkan bahwa ya selama ini IDI hanya menunggu laporan begitu ya. Nah, jika memang betul adanya tekanan atau intimidasi tersebut, bagaimana kemudian mekanisme perlindungannya, Dokter Slamet? Ya saya kira bullying, perundungan saya yakin ada di semua tempat. Baik. Mau di sekolahan, mau di pesantren, cuma ada yang bisa ditolerir, ada yang tidak. Kalau sudah beban kerja yang terlalu tinggi, kemudian dipaksa kerja pada saat sakit, itu menurut saya tidak bisa ditolerir. Sehingga memang kami konsen betul untuk mencegah kejadian tersebut. Pertama adalah jam kerja jangan melebihi 40 jam seminggu. Kemarin Kementerian Kesehatan menetapkan 48 jam, kalau kami tetap 40 jam. Yang kedua, perlindungan diri terhadap dokter internship, baik masker, N95, ataupun sarung tangan dan lain-lain. Yang ketiga, pada saat sakit betul-betul harus diperhatikan oleh rumah sakit sehingga kejadian tersebut tidak terulangi. Kemudian hak cuti juga sama. Kalau pada saat sakit ya nggak masalah, dia mau sakit seminggu, 2 minggu dia harus sampai sembuh. Jangan sampai karena mengejar cuti maksimal 4 hari, mereka dokter internship memaksa diri untuk bekerja lagi sehingga akan jatuh lagi sakit lebih parah, begitu. Baik, jadi artinya pasca adanya insiden ini juga akan mendorong terkait dengan revisi sistem internship, baik itu dari segi jam kerja, supervisi hingga hak cuti agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Lantas Dokter Slamet, adakah kemudian sanksi yang kemungkinan akan diberikan kepada tempat-tempat atau penyelenggara tempat internship ini bagi yang menyalahi sistem dan juga memperkerjakan dokter internship secara tidak manusiawi agar kejadian serupa tidak terulang, atau seperti apa, Dok? Ya, kalau sanksi itu adalah hak Kementerian Kesehatan, karena itu adalah sebuah institusi rumah sakit. Kita tahu bahwa semua kejadian yang ada di rumah sakit merupakan tanggung jawab dari Direktur Utama Rumah Sakit. Sehingga Kementerian Kesehatan apabila menemukan hal-hal yang melanggar bisa dilakukan atau diberikan sanksi. Seperti itu. Kalau dokternya misalnya dokter pembimbing melakukan pelanggaran kode etik, ini juga bisa melakukan sidang etik. Baik, kalau begitu terima kasih atas penjelasannya Dr. Slamet Budiarto dan selamat kembali beraktivitas. Ya, Mas.